Untuk pendengar setia seram, mungkin masih ingat dengan cerita tentang kisah bangunan tua radio di Subang. Cerita ini masih erat hubungannya dengan kisah itu. Inilah kisahnya, hanya di Seram Mereka Itu Ada. Di tengah malam yang sunyi, ketika bulan bersinar terang di langit, seorang penyiar bernama Aris sedang bersiap untuk siaran radio acara horornya. Dia duduk di studio, dikelilingi oleh peralatan radio dan rekaman-rekaman tua. Aris mulai menyalakan mikrofon dan mulai berbicara. Suaranya bergema melalui siaran radio yang menjangkau seluruh kota. Dia menceritakan kisah-kisah horor yang dia temukan di internet, buku-buku, dan film-film dengan suara yang dramatis. Para pendengar mulai menelpon dan mengirim pesan teks, berbagi pengalaman horor mereka sendiri, atau meminta Aris untuk menceritakan kisah-kisah tertentu. Aris dengan senang hati memenuhi permintaan mereka, dan suasana di radio semakin mencekam. Tapi saat membacakan ceritanya, tiba-tiba Aris mendengar suara aneh dari pengeras suara. Suara itu seperti suara seorang wanita menangis, tapi suaranya terdistorsi dan tidak jelas. Aris mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berulang, semakin keras dan semakin jelas. Aris mulai merasa takut. Dia mematikan lampu studio dan duduk dalam kegelapan, mendengarkan suara itu dengan hati yang berdebar. Suara itu semakin dekat, dan akhirnya ia melihat sosok wanita berdiri di depan jendela studio. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Wanita itu berjalan perlahan mendekatinya, dan dia bisa merasakan nafas wanita itu yang hangat dan berbau busuk. Aris tetap menutup matanya dan berdoa, berharap wanita itu cepat menghilang. Tapi wanita itu tidak kunjung hilang. Wanita itu semakin dekat, sembari menangis merintih. Aris merasakan sentuhan tangan di wajahnya. Sentuhan itu terasa dingin hingga menusuk ke tulang. Aris pun mencoba memberanikan diri untuk membuka matanya. Ia pun kaget, sekaget-kagetnya melihat wanita itu tersenyum padanya. Senyumnya lebar dan mengerikan. Ia pun mencoba berteriak lagi, tapi kali ini suaranya keluar. Dia berteriak sekuat tenaga sambil menutup mata, dan suara teriakannya menggema di seluruh ruangan studio. Saat Aris membuka mata, wanita itu menghilang dan Aris terduduk di lantai terengah-engah.
Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi dia tahu dia tidak ingin mengalaminya lagi. Ia pun bangkit dan menyalakan lampu studio. Ia melihat jam dan ia terkejut melihat sudah jam 1 malam. Dia sudah siaran selama berjam-jam tanpa sadar. Aris mematikan radio dan meninggalkan studio. Pikirannya dipenuhi oleh pengalaman horor yang baru saja dia alami. Ketika dia sampai di rumah, ia pun langsung tidur nyenyak sepanjang malam. Tapi ia tidak bisa melupakan suara wanita yang menangis dan sentuhan dingin di wajahnya. Ia tahu bahwa tidak akan pernah bisa melupakan malam itu. Malam ketika pertama ia bertemu dengan hantu wanita itu. Setelah malam yang mencekam itu, Aris merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menjalani rutinitasnya seperti biasa. Meski bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Ia memutuskan untuk kembali siaran dengan harapan bisa melupakan kejadian tersebut. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di studio. Peralatan radio sering mati sendiri. Suara statis muncul tanpa sebab dan rekaman siaran sebelumnya terkadang berisi suara rintihan yang tidak pernah dia dengar saat siaran berlangsung. Suatu malam, saat Aris sedang mempersiapkan acara berikutnya, ia menemukan sebuah folder dengan nama "Jangan Dibuka" yang berisi file rekaman. Rasa penasaran Aris mengalahkan ketakutannya. Ia memutar rekaman itu dan suara wanita menangis yang pernah ia dengar kembali menggema di ruangan. Tapi kali ini suara itu diikuti oleh bisikan pelan. Aku jangan lari. Lampu studio tiba-tiba padam, menyisakan hanya lampu indikator kecil dari peralatan siaran yang berkedip-kedip. Dalam gelap, Aris merasakan sesuatu bergerak di belakangnya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di kursi. Tiba-tiba, layar komputer di depannya menyala sendiri. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah bayangan wanita itu berdiri di belakangnya. Terlihat di layar komputer tersenyum lebar dengan tatapan matanya yang kosong. Sebelum Aris sempat bereaksi, layar komputer mati dan suara bisikan itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Lampu studio menyala kembali dan wanita itu tidak ada di sana. Aris merasa lega, tapi hanya sebentar. Saat ia melihat ke jendela studio, bayangan wanita itu berdiri di luar, menatapnya sambil tertawa dan mengetuk kaca. Aris mencoba lari keluar, tapi pintu studio terkunci. Padahal pintu studio sudah lama tidak bisa dikunci.
Jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat langsung di telinganya. Aris menutup telinganya sambil berteriak, tapi tiba-tiba semuanya sunyi. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya sendirian di studio. Pintu studio kini terbuka lebar. Aris keluar dengan langkah gemetar. Tapi saat ia melangkah ke lorong, lampu di belakangnya mati satu persatu, seolah-olah sesuatu mengikutinya. Sampai di depan pintu keluar, tiba-tiba ada yang berbisik. Ketika ia berbalik untuk memastikan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan wanita itu terlihat samar di dekat pintu sambil tersenyum dengan mata menatap tajam ke arahnya. Aris pun keluar dari gedung sambil mengunci pintu dengan tergesa-gesa. Saat menyalakan motornya, tiba-tiba suara pintu terdengar seperti ada orang yang menggedor dari dalam. Padahal di dalam tidak ada orang. Suara itu dihiraukannya. Setelah motornya menyala, ia pun langsung menancap gas lalu pergi.